Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenankan saya Yolanda Febritriana untuk menyampaikan materi narkoba, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif dalam materi MPLS tahun ajaran 2020-2021. Apa itu narkoba? Narkoba adalah salah satu zat adiktif yang digunakan sebagai penyalahgunaan untuk menghilangkan rasa nyeri dan juga rasa ketergantungan para penggunanya. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam beberapa golongan, yaitu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif. Ketiganya adalah bahan-bahan berbahaya untuk tubuh manusia. Kenapa narkoba, dan psikotropika serta zat adiktif itu tidak berguna untuk kita? Karena akan merusak susunan tata saraf di dalam otak kita. Narkotika menghilangkan rasa nyeri atau rasa sakit awal fungsinya. Hanya belakangan ini digunakan sebagai obat penyalahgunaan untuk menghilangkan rasa nyeri. Psikotropika biasanya mempengaruhi perubahan mental dan perilaku seseorang. Dan terakhir yaitu zat adiktif, zat yang dapat menimbulkan ketergantungan bagi para penggunanya. Narkoba sendiri dibagi berdasarkan asalnya. Yang pertama adalah alami, kedua semi-sintetis, yang ketiga adalah sintetis. Dan berdasarkan efek yang ditimbulkan dibagi menjadi tiga, yaitu depresan atau downer, stimulan upper, dan halusinogen. Berdasarkan asalnya, alami biasanya dilakukan tanpa adanya proses, seperti ganja, opium, daun kokain, dan lain-lain. Bahan-bahan tersebut bisa dipergunakan langsung tanpa melalui proses. Sedangkan untuk narkotika yang semi-sintetis, yaitu melalui proses seperti morfin, heroin, dan kodein. Sedangkan sintetis yang terkenal sekarang adalah amfetamin, petidin, dexamfetamin. Berdasarkan efek yang ditimbulkan, narkoba bisa menimbulkan depresi kepada penggunanya, atau stimulan yang membuat penggunanya lebih bergairah daripada sebelumnya, atau terlihat lebih ceria. Dan terakhir, halusinogen, menyebabkan halusinasi terhadap para penggunanya. Narkotika sendiri dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah narkotika golongan pertama, yaitu yang mentah atau yang secara asli, seperti kokain, ganja, dan opium. Yang kedua adalah narkotika golongan 2 secara semi-sintetis, morfin dan petidin. Dan terakhir yaitu kodein dan etilmorfin. Berikut adalah gambar contoh daun ganja yang biasa dipergunakan langsung atau digunakan sebagai rokok. Ada beberapa cara yang digunakan untuk penggunaan narkotika. Salah satunya yaitu putau. Putau biasanya atau terkenal dengan kokain, biasanya dipergunakan dengan cara dihisap atau melalui alat disebut sebagai bong, atau juga disuntikan kepada penggunanya. Golongan psikotropika juga dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah yang sangat ketergantungan, membuat penggunanya sangat ketergantungan, yaitu ekstasi dan psilocybin. Sedangkan golongan kedua yang ketergantungannya sedikit tidak terlalu kuat dan biasanya digunakan sebagai obat, yaitu amfetamin. Dan sekarang itu dipergunakan orang untuk menghilangkan rasa nyeri. Di luar dari anjuran dokter itu sangat berbahaya. Sedangkan golongan ketiga yaitu ketergantungan sedang, biasanya digunakan dalam kedokteran, yaitu feniltrazepam. Dan yang terakhir ada golongan keempat,
Diazepam phenobarbital digunakan sebagai obat dengan resep dokter. Selain psikotropika dan juga narkotika, ada juga zat adiktif yang biasanya disalahgunakan oleh orang-orang untuk menghilangkan rasa nyeri. Yang pertama adalah inhalant. Inhalant biasa kita temukan di dalam thinner atau yang biasanya zat pengencer cat. Atau juga di dalam kita bisa temukan dalam lem ibon. Yang kedua adalah alkohol. Biasanya kita temukan dalam minuman-minuman yang beralkohol atau minuman yang mengandung etanol. Yang terakhir adalah yang termasuk ke dalam zat adiktif yang menyebabkan ketergantungan adalah tembakau atau rokok yang biasa kita temukan orang sebagai sepertinya biasa, tapi itu termasuk dalam zat adiktif. Selanjutnya obat penenang atau kita bisa bilang obat tidur. Dan yang terakhir adalah zat yang menimbulkan halusinasi. Kenapa materi narkoba, psikotropika, dan zat adiktif ini disampaikan di dalam materi ini? Karena hampir 80% pengguna narkoba itu berasal dari remaja, terutama anak sekolah. Dimulai dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama sampai sekolah menengah atas. Alasan pertama mereka menggunakan itu yaitu rasa ingin tahu. Seperti apa sih rasanya narkoba itu? Atau mungkin coba-coba atau ikut-ikutan teman. Yang kedua adalah karena mungkin ada kompensasinya, yaitu ada permasalahan orang tua di rumah atau yang lain. Pelariannya melalui narkoba. Selanjutnya ada juga yang menggunakan narkoba sebagai tren yang mungkin dianggap agar bisa diterima di lingkungan. Dan selanjutnya yaitu tidak bisa mengendalikan diri adalah salah satu cara orang menggunakan narkoba. Narkoba sendiri adalah barang-barang yang terlarang untuk tubuh manusia. Kenapa? Karena dapat merusak seluruh saraf di dalam tubuh kita. Satu, dari segi kesehatan bisa merusak organ-organ vital tubuh kita, termasuk otak. Para pengguna narkoba secara lambat laun akan kehilangan kesadarannya atau sarafnya tidak berfungsi dengan baik karena obat penenang tersebut. Yang kedua, penyakit berbahaya seperti HIV, AIDS juga bisa tertular melalui penggunaan narkoba. Kematian adalah salah satu akibat dari penggunaan narkoba karena overdosis. Dan dalam psikologi manusianya yaitu satu, narkoba bisa menyebabkan kriminalitas karena setiap orang yang pengguna narkoba bisa kehilangan akal sehatnya dan bisa melakukan banyak kegiatan kriminal tanpa dia sadari langsung. Yang kedua, kecelakaan lalu lintas seperti yang terjadi di beberapa tahun lalu, yaitu di depan Tugu Tani. Seorang wanita yang sedang mabuk mengendarai satu mobil city car yang menabrak beberapa anak di depan halte bus. Kejahatan seksual, tindak kekerasan, dan masalah keuangan, disharmoni keluarga juga termasuk salah satu faktor disebabkan oleh narkoba. Kenapa narkoba dilarang? Karena banyak faktor yang bisa disebabkan oleh narkoba. Tentunya sangat negatif untuk kita sendiri. Dan pemerintah sendiri juga sudah aturan atau hukum tentang narkoba. Pertama, kepada yang memiliki akan mendapatkan hukuman yang setimpal, yaitu penjara minimal 10 tahun dengan denda 500 juta. Untuk yang memproduksinya, yaitu hukuman mati atau denda 1 miliar. Membawa atau mengirim dipenjara selama 15 tahun dengan denda 750 juta. Menawarkan untuk dijual, penjara minimal 15 tahun dengan denda 750 juta. Memberikan narkotika kepada orang lain, penjara minimal 4 tahun. Jadi, untuk apa menggunakan narkoba? Karena dampak negatifnya itu sangat banyak.
Untuk remaja, biasanya mereka mengenal satu, yaitu ganja. Sangat populer karena biasanya mudah didapatkan dan bentuknya seperti rokok. Yang kedua adalah ekstasi, atau kita biasanya kenal dengan Inex, kancing, UP drugs, butterfly, black heart, or another names, atau nama lainnya. Contoh gambarnya seperti di samping. Efek ekstasi itu seperti halusinogen, yaitu memberikan halusinasi terhadap para penggunanya, memberikan rasa gembira, berkeringat, excited, denyut jantung bertambah, pecahnya pembuluh otak, dan bisa menimbulkan kematian. Yang terakhir yaitu yang sering digunakan atau yang terkenal anak-anak jalanan menggunakan lem ibon yang termasuk ke dalam lysergic acid diethamil. Nah, biasanya kita bisa melihat tanda-tanda orang yang biasanya terkenal dengan ngelem, yaitu mata merah, berkaca-kaca, berair, bicaranya lambat, terlihat seperti orang mabuk, dan berbau bahan kimia. Kita bisa menilai ciri-ciri orang mengguna narkoba, yaitu prestasi belajar menurun, pola tidur berubah, tidak betah di rumah, tidak masuk sekolah, mengunci diri atau lebih suka kesendirian, suka menyendiri, emosi labil, suka marah-marah. Dan beberapa kasus di sekolah yaitu menggunakan uang bayaran sekolah untuk membeli barang-barang tersebut. Gagap atau sempoyongan saat berjalan, itu ciri-ciri orang yang menggunakan narkoba. Beberapa contoh gambar dari narkoba. Jadi, kenapa narkoba dilarang? Pertama, menurut agama, semua agama mengharamkan penyalahgunaan narkoba. Kedua, pemerintah juga membuat aturan untuk perundang-undangan mengatur tentang narkoba. 3. Narkoba juga menghancurkan tujuan dan masa hidup kita. Dan 4. Merugikan negara dan merusak diri pribadi kita. Dan kenapa narkoba harus dihindari? Yaitu karena dapat merugikan bagi pemakai dan orang lain, terhadap diri sendiri atau individunya, keluarga, masyarakat, serta bangsa dan negara. Karena narkoba bisa merusak generasi muda. Dan untuk itu, say no to narkoba or say no to drugs. Why? Because it's not good for your health and your family. Dan bagaimana cara menghindari agar kita terhindar dari narkoba? 1. Perkuat iman kita. 2. Pilih lingkungan yang baik. 3. Komunikasi yang baik antara teman dan keluarga. 4. Isi waktu luang dengan hal-hal positif seperti olahraga dan berkegiatan lain. 5. Hindari pintu masuk narkoba atau hindari teman-teman dan orang-orang yang ingin menawarkan narkoba kepada Anda. Dan terakhir, keep yourself from narkoba. Hindari diri kita dari narkoba dan selalu bilang say no to drugs. Demikian materi narkoba hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.